Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa dan Anda sekalian yang ada di rumah? Senang berjumpa lagi pada channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai regresi data panel, di mana regresi data panel merupakan salah satu metode statistik dan metode ekonometrik yang pada umumnya dipakai oleh para peneliti maupun mahasiswa dalam mengolah data penelitian dengan menggunakan data-data panel, di mana data panel itu sendiri merupakan gabungan antara data time series dan data cross-section. Untuk lebih jauh lagi, marilah kita lihat dan kita pelajari lagi tayangan channel sebagai berikut. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembahasan bab ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami pengertian data panel dan keuntungan-keuntungan dari penggunaan data panel dibandingkan dengan data deret waktu atau time series dan data kerat lintang atau cross section. 2. Memahami pendekatan-pendekatan dalam regresi data panel dan pemilihan pendekatan atau modal terbaik. 3. Memahami prosedur eFuse untuk analisis regresi data panel. Dan yang terakhir, menginterpretasikan output program eFuse. Sebagai pengantar, maka saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai penggabungan data deret waktu dengan kerat silang yang disebut dengan data panel. Untuk memperoleh gambaran lebih jauh lagi, maka di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu. Untuk diketahui, nama lain dari data panel adalah pool data atau longitudinal data, event histories analysis, ataupun cohort analysis. Sedangkan keuntungan menggunakan data panel adalah, yang pertama, Anda dapat mengontrol unobserved heterogeneity. Yang kedua, memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi koliniaritas antar peubah, memperbesar derajat kebebasan, dan yang jelas lebih efisien. Yang ketiga, dapat dipelajari suatu bentuk perubahan yang dinamis. Yang keempat, dapat mendeteksi dengan mengukur efek suatu peubah pada peubah lainnya dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk mempelajari model perilaku atau behavior model yang lebih kompleks. Pada slide ini akan kita lihat bagaimana konstruksi data pada panel data. Coba kita lihat pada tabel kerangka umum data panel sebagai berikut dengan contoh kasus di mana terdapat satu peubah bebas. Pada tabel tersebut juga terlihat adanya notasi I yang menggambarkan jumlah sampel atau responden yang dijadikan observasi. Sehingga dengan data dan notasi I inilah merupakan data cross-sectionnya. Sedangkan notasi T menunjukkan jumlah periode waktu dan data dengan notasi T ini juga menunjukkan bahwa data ini merupakan data time series. Pada kolom YIT menggambarkan bahwa data tersebut juga merupakan data variabel penjelas atau yang disebut juga dengan dependent variable, di mana data variabel tersebut akan mengalihkan antara data cross-section dengan notasi I dengan data time series dengan notasi T. Sedangkan pada kolom XIT menggambarkan bahwa data tersebut merupakan data peubah atau independent variable, di mana data variabel pada kolom tersebut akan mengalihkan antara data cross-section dengan notasi I dengan data time series dengan notasi T. Pada slide ini, kita akan melihat bagaimana konstruksi model regresi data panel. Slide ini menjelaskan seperti apa model umum dari regresi data panel. Coba kita lihat pada model umum di mana YIT sama dengan alfa atau konstanta ditambah dengan XIT sebagai variabel atau peubah bebas pada periode dan sampel tertentu dengan koefisien tertentu ditambah dengan galat atau error. YIT merupakan variabel atau peubah tidak bebas. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jauh lagi, mari kita lihat bagaimana dan sejauh apa pendekatan dalam regresi data panel. Bahwa dalam estimasi regresi data panel memiliki asumsi-asumsi pada intercept atau konstanta, slope atau koefisien, dan galat error. Sehingga dengan estimasi tersebut
akan muncul beberapa asumsi, antara lain yang pertama, intercept dan slope adalah konstan menurut waktu dan individu, sedangkan sisaan berbeda antar waktu dan individu. Yang kedua, slope tetap, tetapi intercept berbeda antar individu. Dan yang ketiga, slope tetap, tetapi intercept berbeda antar individu, antar waktu. Dan yang keempat, semua koefisien atau slope dan intercept berbeda antar individu. Dan yang terakhir adalah semua koefisien berbeda antara individu dan antar waktu. Sehingga dari beberapa asumsi-asumsi tersebut akan diperoleh 3 metode regresi data panel, antara lain 1. Metode common constant atau yang disebut dengan metode Pools OLS method atau sering juga disebut dengan metode PLS. 2. Metode fixed effect atau fixed effect method. Dan yang ketiga adalah metode random effect atau metode REM. Pada tayangan berikut akan kita lihat bagaimana perbedaan antara ketiga metode tersebut. Seperti pada layar terlihat bahwa metode common effect atau yang sering disebut dengan PLS atau panel least square pada dasarnya merupakan metode OLS biasa karena diasumsikan sebagai setiap unit individu sampel memiliki intercept dan slope yang sama sehingga tidak ada perbedaan pada dimensi periode waktu. Sedangkan metode fixed effect atau yang sering disebut sebagai least square dummy variable atau LSDV memiliki perbedaan pada intercept antar sampel sehingga untuk membedakan interceptnya dibutuhkan peubah dummy. Pada metode yang ketiga yaitu random effect atau yang sering disebut dengan metode error component model atau ECM, intercept tidak dianggap konstan namun dianggap sebagai peubah random dengan suatu nilai rata-rata. Sehingga dari perbedaan karakter itulah, maka dari itu dalam regresi data panel, peneliti wajib melakukan estimasi dengan menggunakan 3 metode tersebut secara bertahap. Bila kita tadi melihat ada 3 model dalam estimasi data panel, maka tentu saja tugas dari kita adalah untuk memilih satu dari model yang harus dan wajib kita lakukan. Sehingga untuk pemilihan model-model yang kita buat tadi, kita membutuhkan yang namanya uji. Adapun tahapan dalam pemilihan uji itu ada 3. Yang pertama, uji Chow atau yang sering disebut dengan likelihood test ratio, merupakan uji yang dilakukan untuk memilih antara model PLS dengan model fixed effect. 2. Uji Hausman merupakan uji yang dilakukan untuk memilih antara model fixed effect dan model random. Sedangkan tahapan uji yang terakhir adalah melakukan uji Lagrange multiplier yang digunakan untuk menguji model PLS dengan model random effect. Hasil dari ketiga uji tersebut nanti pada akhirnya kita akan bisa memilih dari satu dari 3 model yang kita lakukan. Sehingga dari model yang kita pilih berdasarkan hasil uji-uji tersebut dapat kita lakukan suatu analisis, bahkan kita bisa membuat suatu interpretasi terhadap model yang kita pilih tersebut. Selanjutnya, pada slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana prosedur Ifuse untuk regresi data panel. Disinilah kita akan belajar mengenai tahapan-tahapan dalam pengolahan data regresi data panel dengan menggunakan program Ifuse. Jika kita lihat di gambar, estimasi dengan metode PLS, bisa kita klik pada menu estimasi. Pada menu estimasi akan terlihat dependent variable, misalnya isikan DTA.
sebagai peubah tak bebasnya. Selanjutnya, kita bisa melihat pada kolom common coefficient. Nah, pada kolom common coefficient bisa kita isikan, misalnya kita isikan dengan C size, tank, growth, proof, risk, dan lain-lain sebagai peubah bebasnya. Kemudian coba kita perhatikan baik-baik. Untuk setiap nama peubah diakhiri dengan tanda tanya, kecuali untuk konstan atau C, yang menunjukkan bahwa analisis ini akan dilakukan untuk seluruh data individu. Dari menu estimasi pada metode PLS, dengan mengklik menu estimate pada program eViews, maka kita akan melihat bagaimana estimasi dengan metode FEM atau fixed effect tersebut akan sama dengan metode PLS, tetapi dengan menggantikan pilihan pada cross section yang tadinya known menjadi fixed. Sedangkan untuk melakukan estimasi dengan metode REM, kita juga melakukan hal yang sama, hanya pada menu metode PLS dapat kita ganti dengan mengganti kotak cross section dengan random. Silakan Anda perhatikan baik-baik pada layar tersebut. Selanjutnya kita akan mengikuti prosedur dalam pemilihan model pada program eViews. Di awal kita ketahui bahwa kita pada regresi data panel ini wajib untuk melakukan 3 estimasi dengan menggunakan 3 model, antara lain model PLS, model fix, dan model random. Akan tetapi, dari ketiga model yang kita lakukan estimasi tersebut, kita pada akhirnya hanya akan memilih satu dari 3 model yang telah kita lakukan dengan menggunakan uji tes dari beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, uji CHO, di mana kita ketahui bahwa uji CHO akan digunakan untuk memilih antara apakah model PLS atau model fix yang akan digunakan. Jika Anda lihat pada layar, pada menu tersebut, kita bisa melakukan uji dengan mengklik menu proc, lalu kita klik fix atau random effect testing, dan kemudian yang kita pilih adalah redundant fixed effect likelihood ratio, yaitu pada kolom yang paling atas. Selanjutnya, untuk melakukan uji Hausman, di mana kita ketahui bahwa uji Hausman adalah suatu uji yang digunakan untuk memilih antara model fix dan model random. Pada gambar akan terlihat sama dengan uji CHO, maka kita perlu mengklik menu proc. Selanjutnya kita klik fix atau random effect testing, dan lalu kita pilih menu correlated random effect Hausman test yang ada pada kolom paling bawah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa asumsi pada data panel. Asumsi-asumsi pada data panel adalah terdapat beberapa kemungkinan yang akan muncul atas adanya asumsi terhadap intercept, slope, dan variabel pengganggu. Antara lain, 1. Intercept dan slope diasumsikan tetap sepanjang periode waktu dan seluruh objek penelitian atau responden yang kita gunakan, sehingga perubahan terhadap intercept dan slope telah dijelaskan oleh variabel pengganggu atau residual. Yang kedua, slope juga diasumsikan tetap sebagai intercept berbeda antara objek penelitian
atau sampel yang kita gunakan. Asumsi yang ketiga, slope diasumsikan tetap, tetapi intercept berbeda pada antar waktu dan individu yang kita lakukan. Yang keempat, intercept dan slope diasumsikan berbeda antar individu. Dan yang terakhir adalah intercept dan slope diasumsikan berbeda antar waktu atau periode dan individu atau sampel. Dari kelima asumsi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa model common effect atau fixed effects dan fixed effect pada regresi data panel yang menggunakan pendekatan ordinary least square untuk mengestimasi model, sedangkan model random effect menggunakan pendekatan generalized least square atau JLS untuk mengestimasi model. Oke, selanjutnya dengan uji asumsi klasik. Pertanyaannya adalah, apakah dalam regresi data panel kita membutuhkan uji asumsi klasik? Mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali terdengar oleh beberapa peneliti maupun mahasiswa yang telah menggunakan regresi data panel sebagai model estimasinya. Pada dasarnya, uji asumsi klasik yang dilakukan di regresi data panel tidaklah berbeda dengan uji asumsi klasik pada regresi biasa atau regresi OLS. Seperti diketahui, ada beberapa macam uji asumsi klasik. Yang pertama adalah kita kenal dengan uji linearitas. Yang kedua adalah uji heterokedastisitas. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Yang keempat, uji normalitas. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Kelima uji tersebut umumnya dipakai dalam regresi ordinary least square. Pertanyaannya, apakah 5 uji asumsi klasik tersebut juga dilakukan pada regresi data panel? Jawabannya adalah tidak semua. Karena dalam uji asumsi klasik hanya ada beberapa uji yang dilakukan di dalam pendekatan panel. Uji-uji apa saja yang wajib dilakukan? Antara lain, yang pertama adalah uji heterokedastisitas. Mungkin kita pengen tahu, apa itu uji heterokedastisitas? Uji heterokedastisitas adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat apakah terjadi heterokedastisitas pada data kita. Apabila data panelnya ciri-cirinya lebih dekat pada data cross-section daripada mengandung data time series, tentu saja uji heterokedastisitas wajib dilakukan. Tetapi apabila data panel kita lebih banyak mengandung data time series-nya ketimbang data cross-section, kita boleh saja tidak melakukan uji heterokedastisitas. Uji yang kedua yang wajib dilakukan di dalam regresi data panel adalah uji autokorelasi. Terutama pada model regresi data panel yang menggunakan data-data time series. Oke, kita lanjutkan mengenai uji heterokedasticity. Dalam metode regresi data panel yang menggunakan program eFuse, untuk melakukan uji heterokedastisitas, kita bisa melakukan 2 hal. Yang pertama, kita bisa melihat dari menu GLS weight-nya. Dalam menu GLS weight akan terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pada menu cross section weight memunculkan adanya kecenderungan cross section heterokedastisitas. Lalu hasilnya bisa kita bandingkan antara sum square residual yang bersifat weight dan sum square residual yang bersifat unweight. Kecenderungan yang kedua bisa kita lihat melalui period weight-nya. Artinya adanya periode
heterokedastisitas akan terjadi dalam estimasi ini. Atau apabila GLS weight bisa kita lakukan uji heterokedastisitas, kita bisa melakukan hal yang lain, antara lain melalui menu heteroskedasticity consistent variance, yang artinya residual akan dikonstantakan. Untuk itulah kita bisa melihat pada menu equation estimation sebagai berikut. Pada uji heterokedastisitas yang mana kita menggunakan program eFuse, kita bisa membuka pada menu equation estimation. Caranya adalah dengan kita membuka dulu file variabelnya, lalu kita klik kanan variabel-variabel yang akan dituju, kemudian kita klik pada menu proc, dan selanjutnya kita akan pilih pada equation estimation-nya. Dan Anda bisa lihat di sini pada menu equation estimation ada 3 menu, antara lain specification, panel option, dan option. Nah, khusus untuk panel option, inilah yang nantinya akan mengatur model apa yang akan kita pakai. Apakah kita menggunakan model common effect atau PLS, ataukah kita menggunakan model fixed effect, ataukah kita menggunakan model random effect. Selain itu juga, di dalam menu panel option ini juga kita bisa melakukan uji heterokedastisitas. Nah, untuk uji heterokedastisitasnya kita bisa melihat dari 2 menu. Menu yang pertama adalah pada menu weight, di mana di dalam menu weight ini nanti ada menu cross section weight pada GLS weight-nya. Ya. Kemudian kita juga bisa mengklik pada menu coefficient covariance metode-nya dengan menggunakan model atau mengklik pada menu wide cross section-nya. Lalu kita oke-kan. Hasil dari uji heterokedastisitas pada layar Anda bisa lihat di sini pada huruf yang saya tanda bulat dan saya kasih warna merah, ini menunjukkan bahwa metode panel EGLS atau cross section weight, di mana di sini artinya untuk model fixed effect yang saya pilih untuk dilakukan uji heterokedastisitas itu sudah saya lakukan. Ya, artinya di sini dengan adanya tanda seperti yang saya tunjukkan di warna merah ini menunjukkan bahwa ini output dari eFuse ini sudah melakukan uji heterokedastisitas. Dan hasilnya Anda bisa melihat pada bagian yang paling bawah. Pada bagian paling bawah dan di tengah ada tanda yang saya kasih tanda warna merah ya, dan saya bulatkan. Itu ada sum square residual dan sum square residual yang paling bawah ya. Di bawah. Jadi di dalam kolom yang ada subjudulnya weighted ya, ini ada sum square residual untuk yang weighted statistik ya, dan ada hasil sum square residual untuk hasil unweighted statistiknya. Jadi nanti kita bisa bandingkan antara yang weighted dengan unweighted. Nah, inilah hasil dari
kecenderungan bahwa dia memiliki pelanggaran asumsi klasik untuk kategori heterokedastisitas. Begitu juga masih lanjut pada hasil uji heterokedastisitas, yang mana yang saya ambil di sini adalah pada model fixed effect. Pada weighted statistik Anda bisa lihat sini besarnya sum square residual adalah 4,449493 dan besarnya sum square residual untuk unweighted statistik sebesar 4,455514. Nah, inilah yang akan kita bandingkan antara yang weighted dan unweighted. Sehingga ini juga akan menunjukkan bahwa model ini mengandung pelanggaran pada heterokedastisitas. Selanjutnya, kita akan membahas uji autokorelasi. Tadi di awal kita bahas bahwa di dalam regresi panel data, dari 5 uji asumsi klasik, kita hanya wajib untuk melakukan uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Kalau tadi di uji heterokedastisitas, caranya adalah kita dengan melihat dan membandingkan antara sum square residual yang weighted dan sum square residual yang unweighted, atau dengan melihat pada atau membandingkan pada period ya, pada effect specification periodnya dengan membandingkan sum square residual pada weighted statistik dan sum square residual pada unweighted statistik. Namun pada uji autokorelasi ini nanti kita akan melihat apakah model yang kita pilih ini memiliki pelanggaran autokorelasi dari hasil Durbin-Watson statistiknya. Caranya bagaimana? Nanti akan kita lihat di mana Durbin-Watson statistik inilah yang akan menunjukkan pada atau bisa kita lihat pada menu cross section SURE yang ada pada program IFUSE. Sekali lagi, mungkin nanti kita bisa lihat di sini pada menu equation estimation. Apabila kita buka, maka nanti akan muncul menu panel option. Dan di panel optionnya, untuk cross sectionnya saya ambil fix karena dari 3 model yang saya ambil itu ternyata berdasarkan hasil uji-uji yang dilakukan sebelumnya, baik itu uji Chow, uji Hausman maupun uji Langren, ternyata metode fix inilah yang akan saya analisis, sehingga metode fix ini juga lah yang perlu dicari dan dibuang pelanggaran asumsi klasiknya. Nah, untuk metode asumsi klasik pada kategori autokorelasi, nanti kita akan bisa lihat lebih jauh lagi pada slide berikutnya. Apabila Anda membuka program IFUSE, kemudian Anda klik menu equation estimation, ya, Anda akan lihat ada menu panel option. Nah, di bawah panel option itu sendiri nanti ada menu effect specification. Nah, seperti tadi saya katakan sebelumnya bahwa ternyata dari 3 model yang saya pakai sebagai latihan, itu ternyata yang saya pilih adalah fixnya. Sehingga untuk cross sectionnya saya klik fix. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari autokorelasinya dan struktur heterokedastisitasnya? Maka di weight-nya tadi, ya, saya klik cross section weight. Cross section weight untuk melihat unsur heterokedastisitasnya, dan saya klik juga cross section sur PCSA untuk melihat apakah ada unsur autokorelasinya, dan kemudian kita okekan. Nah, hasilnya akan seperti ini.
Ini adalah contoh output cross section sur dari data yang saya buat, di mana metode yang saya pakai adalah, yang saya pilih adalah metode fix. Anda bisa lihat huruf yang warna merah, ya, yang saya kasih lingkaran itu menunjukkan bahwa model ini telah saya lakukan uji cross section surnya. Artinya saya sudah melakukan uji autokorelasinya. Nah, hasilnya adalah Anda bisa lihat pada lingkaran biru yang paling bawah, diketahui Durbin Watson statnya adalah 0,994933. Nah, itulah Durbin Watsonnya. Nanti hasil dari Durbin Watson itulah yang nanti kita bandingkan dengan Durbin Watson tertentu. Nah, ini kita lanjutkan. Selanjutnya, masih mencari autokorelasinya, kita masih melanjutkan pada output lanjutannya. Anda bisa lihat di sini pada lingkaran biru yang paling bawah, ternyata Durbin Watson statistiknya pada weighted statistiknya adalah sebesar 0,993571. Pada akhir slide ini kita akan lihat dari keseluruhan model-model yang telah kita lakukan, uji yang telah kita lakukan, baik itu uji Hausman, uji Chow, atau Langren untuk menentukan model mana dari 3 yang mau kita ambil, dan kemudian kita lakukan uji asumsi klasik yang berupa menguji heterokedastisitas dan autokorelasinya. Pada akhirnya, apabila kita ingin melihat seperti apa sih konstruksi dari persamaan estimasinya. Kalau Anda lihat di sini, konstruksi dari persamaan estimasinya akan diketahui pada log Y sama dengan C itu menandakan konstanta. Oke. Ditambah koefisien, ya, dikali log X1. Log X1 itu menunjukkan variabel peubah yang pertama, ditambah koefisien dikali log X yang kedua. X2 itu menunjukkan variabel peubah yang kedua. Sehingga hasil substitusi dari koefisiennya dari rangkaian yang telah kita lakukan sebelumnya, hasil dari persamaannya ditemukan bahwa Y sama dengan, atau log Y sama dengan minus 1,11183271395 ditambah yang merupakan konstanta ditambah 0,59569386316 log X1 yang merupakan variabel peubah 1 ditambah 0,342771 log X2 yang merupakan peubah variabel kedua ditambah galatnya. Jadi mungkin itu saja pengantar dari saya, bagaimana caranya kita melakukan estimasi dengan menggunakan regresi data panel. Untuk lebih jauh lagi, mungkin kita akan bertemu pada praktikum penggunaan regresi data panel dengan menggunakan eFuse pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda nanti bisa menghubungi nomor saya atau melalui email saya yang saya sudah berikan kepada kalian. Terima kasih. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.